Geografi Regional Indonesia Kabupaten Magelang. Letak astronomis Kabupaten Magelang berada di antara 110 derajat 1 menit 51 detik dan 110 derajat 26 menit 58 detik bujur timur, serta antara 7 derajat 19 menit 13 detik dan 7 derajat 42 menit 16 detik lintang selatan. Batas wilayah Kabupaten Magelang yaitu di bagian utara terdapat Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang. Di bagian timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali. Di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, dan di bagian barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Temanggung dan Wonosobo. Kabupaten Magelang dikelilingi oleh gunung-gunung dan terdapat 2 sungai yang membelah wilayah tersebut, yaitu Sungai Elo dan Sungai Progo. 5 gunung yang mengelilingi Kabupaten Magelang adalah: di bagian timur terdapat Gunung Telomoyo, Merbabu, dan Merapi. Di bagian barat terdapat Sumbing dan Sindoro, sedangkan di bagian selatan terdapat Pegunungan Menoreh. Kabupaten Magelang dibagi menjadi 21 kecamatan dan 372 desa atau kelurahan. Kecamatan terluas yaitu Kecamatan Kajoran dengan luas 83,41 km persegi, dan yang terkecil adalah Kecamatan Ngluar dengan luas 22,44 km persegi. Luas wilayah Kabupaten Magelang sekitar 108.573 hektar atau sekitar 3,34% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Iklim di Kabupaten Magelang adalah iklim tropis dengan curah hujan signifikan, bahkan terdapat presipitasi pada bulan kering sekalipun. Pada klasifikasi Köppen-Geiger termasuk ke dalam iklim AF atau iklim hutan hujan tropis. Iklim AF mempunyai ciri-ciri yaitu suhu rata-rata tahunan rendah dan curah hujan tinggi. Curah hujan bulanan pada iklim AF tidak kurang dari 60 mm atau 2,4 in pada setiap bulan. Di Kabupaten Magelang sendiri, suhu rata-ratanya adalah 23,1 derajat Celcius tiap tahunnya, dan rata-rata curah hujan adalah 3.131 mm atau 123,3 in per tahun. Contoh-contoh penggunaan lahan pada gambar membuktikan bahwa iklim di Kabupaten Magelang termasuk ke dalam iklim hutan hujan tropis, yaitu berupa lahan pertanian, hutan pinus, perkebunan, dan terdapat banyak tubuh air. Banyak hutan yang ada di beberapa kecamatan. Contohnya adalah hutan pinus Keragilan di Kecamatan Salaman dan di Kecamatan Borobudur. Untuk data curah hujan di Kabupaten Magelang tahun 2020 dari BPS, dapat dilihat bahwa curah hujan paling tinggi ada di bulan Januari, yaitu 507. Kabupaten Magelang berdasarkan konsep topografisnya merupakan dataran tinggi yang berada pada wilayah cekungan atau basin. Luas topografi wilayahnya antara lain datar 8.599 hektar, bergelombang 44.784 hektar. Untuk topografi curam yaitu seluas 41.037 hektar, dan sangat curam adalah 14.155 hektar. Ketinggian wilayah antara 153 sampai 3060 meter di atas permukaan laut. Kemudian
ketinggian rata-ratanya adalah 360 meter di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Magelang terletak di daerah aliran sungai atau Das Progo dan Das Bogowonto. Mempunyai 10 sungai besar atau sedang dengan jumlah debit maksimum 2.314 meter kubik per detik dan minimum 110,5 meter kubik per detik, serta 52 mata air dengan jumlah debit 8.284 liter per detik. Gambar tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Magelang mempunyai berbagai macam variasi topografi, namun yang lebih mendominasi adalah topografi bergelombang. Kondisi geologi Kabupaten Magelang di bagian barat daya Salaman dan Borobudur bagian selatan tersusun dari batuan breksi, andesit, dasit, tufa, tufa lapilli, aglomerat, dan lava andesit yang merupakan bagian dari formasi andesit tua. Batuan dari Gunung Merapi yang ada di sekeliling wilayah merupakan unsur batuan yang membentuk dataran Magelang berupa tanah endapan aluvial yang subur. Sementara itu, Kabupaten Magelang di bagian tengah merupakan tanah endapan atau aluvial yang merupakan lapukan dari batuan induknya. Sedangkan di lereng dan kaki gunung merupakan tanah endapan vulkanis. Kondisi geologi Kabupaten Magelang dapat dilihat pada gambar di samping berupa peta geologi Kabupaten Magelang dan Semarang. Persebaran sumber daya mineral dan kegunaannya di Kabupaten Magelang antara lain yang pertama adalah teras yang banyak dijumpai di Kecamatan Salaman dan Kecamatan Borobudur dengan pemanfaatan sebagai bahan baku pembuatan semen, campuran pembuatan beton, bahan batako, dan campuran plester. Yang kedua adalah tanah liat, terdapat di Kecamatan Salaman, Salam, Secang, Mertoyudan, Borobudur, dan Tempuran. Pemanfaatannya secara home industry untuk membuat batu bata dan genting. Sedangkan pemanfaatan untuk membuat aneka kerajinan dari tanah liat belum banyak diusahakan. Yang ketiga adalah batu marmer yang banyak dijumpai di Kecamatan Salaman dan Kecamatan Borobudur yang memiliki nilai jual tinggi apabila telah diolah menjadi tegel, meja, patung, dan aneka hiasan lain. Yang keempat adalah batu andesit. Batu ini banyak dijumpai di Kecamatan Borobudur, Salaman, Tempuran, dan Windusari. Kegunaannya adalah sebagai bahan pondasi bangunan, bahan pondasi jalan, dan bahan baku pembuatan beton. Selanjutnya adalah batu gamping yang banyak terdapat di pegunungan menoreh, terutama di Kecamatan Salaman dan Borobudur yang dipergunakan sebagai bahan baku pembuatan semen. Kemudian ada kaolin yang ada di Kecamatan Borobudur. Kegunaannya adalah untuk bahan baku keramik, plastik, cat, karet, dan sebagainya. Yang ketujuh adalah oker. Terdapat di Desa Salam Kancis, Kecamatan Bandongan, dan Desa Giripurno, Kecamatan Borobudur, yang dapat berfungsi sebagai biji utama logam besi dan sebagai serbuk poles, pembuatan semen, plester, campuran karet, dan campuran plastik. Yang kedelapan adalah pasir dan batu, terdapat di Kecamatan Dukun, Serumbung, Salam, dan Borobudur yang digunakan untuk kerajinan patung, pahat, dan bahan bangunan. Di samping adalah gambar pertambangan dan hasilnya, di mana batuan biasanya digunakan untuk seni pahat, patung, dan sebagainya. Sedangkan untuk pertambangan batu marmer, hasilnya adalah meja, patung, dan aneka hiasan lain. Kondisi geomorfologi Kabupaten Magelang dapat dibagi menjadi 4 satuan morfologi, yaitu yang pertama
Satuan Morfologi Puncak Gunung yang menempati daerah-daerah dekat dengan puncak Gunung Merapi, Merbabu, dan Gunung Sumbing dengan kelerengan lebih besar dari 20 derajat yang menempati pada ketinggian lebih dari 750 meter di atas permukaan laut. Yang kedua adalah Satuan Lereng Gunung yang menempati pada lereng-lereng Gunung Merapi, Merbabu, dan Sumbing. Yang ketiga adalah Satuan Morfologi Kaki Lereng yang menempati daerah-daerah lebih rendah sampai pada daerah Kota Magelang. Yang terakhir adalah Satuan Perbukitan Bergelombang, menempati pada bagian selatan Kabupaten Magelang yang berbatasan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis tanah yang ada di Kabupaten Magelang adalah aluvial kelabu, aluvial coklat, regosol coklat kelabu, dan coklat tua yang banyak terdapat di daerah dataran seperti Mertoyudan, Mungkit, Candi Mulyo, Salaman, Secang, Tegal Rejo, Muntilan, Serumbung, Salam, dan Ngeluar. Untuk regosol kelabu dan coklat tua terdapat di daerah Windusari, Kajoran, Kaliangkrik, Ngablak, Grabak, Pakis, dan Bandongan, di mana biasanya terdapat di daerah lereng pegunungan. Berikutnya adalah latosol coklat kemerahan yang ada di Kecamatan Grabak dan Ngablak. Latosol coklat tua kemerahan ada di Kecamatan Salam, Kajoran, Kaliangkrik, Salaman, Tempuran, Bandongan, dan Windusari. Latosol merah kekuningan ada di wilayah Kecamatan Salaman dan Borobudur. Kondisi hidrologi di Kabupaten Magelang dapat dilihat di peta atau gambar 3D yang ada di slide. Kabupaten Magelang dilewati oleh Subdas Progo Hulu dengan Subdas Elo. Luas Das Progo kurang lebih adalah 3.238,90 km persegi dengan panjang sungai utamanya kurang lebih 180 km. Sungai ini berhulu di 4 gunung, yaitu Gunung Sumbing, Sindoro, Merbabu, dan Merapi. Salah satu mata air Progo yang memberikan debit aliran cukup besar adalah mata air Jumprit, yang berada pada lereng Gunung Sindoro, Provinsi Jawa Tengah. Pada bagian hulu, bergabung anak sungai, yaitu Sungai Elo yang bermata air di Gunung Merbabu. Anak-anak sungai kecil seperti Bolong, Pujang, Bonang, Necing, dan Mangu yang bergabung ke Sungai Elo sebelum akhirnya masuk ke Sungai Progo. Kondisi sosial, kependudukan. Jumlah penduduk Kabupaten Magelang pada tahun 2020 adalah sebanyak 1.299.859 jiwa, di mana jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki adalah sebanyak 654.989 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 644.870 jiwa dengan rasio jenis kelamin 102. Untuk kepadatan penduduknya adalah 1.197 jiwa per kilometer persegi. Dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun dari tahun 2010 sampai 2020 adalah 0,93%. Laju pertumbuhan tersebut naik dibandingkan periode 2000 sampai 2010 yang hanya sebesar 0,62%. Penduduk usia produktif yaitu 15 sampai 64 tahun sebanyak 69,63%, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Magelang masih masuk ke dalam bonus demografi. Untuk persentase penduduk lansianya sebanyak 13,26%,
naik dibandingkan tahun 2010 yang hanya sebesar 11,22%. Sarana dan prasarana pendidikan. Jumlah sekolah atau unit di Kabupaten Magelang tahun 2020 untuk SD atau MI sebanyak 915 unit. Untuk SMP atau MTS adalah sebanyak 201 unit. SMA, SMK, MA adalah sebanyak 109 unit. Untuk persentase penduduk umur 15 tahun ke atas dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Magelang tahun 2020 yaitu untuk SD atau MI sebanyak 29,32%. Kemudian untuk SMP atau MTS hanya sebesar 23,15%, SMA, SMK, MA sebanyak 23,54%, perguruan tinggi hanya sebanyak 7,63%, dan yang tidak atau belum pernah sekolah atau belum tamat SD atau MI adalah sebanyak 16,36%. Untuk kemampuan membaca dan menulis, huruf Latin di Kabupaten Magelang sudah mencapai angka 93,1%. Angka partisipasi sekolahnya, di mana penduduk usia 7-12 tahun adalah sebanyak 99,59%. Masih terdapat 0,41% penduduk usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah. Kemudian partisipasi sekolah untuk usia 13-15 tahun adalah sebanyak 97,14%, di mana masih ada 2,86% yang tidak bersekolah. Untuk angka partisipasi sekolah penduduk usia 16-18 tahun adalah sebanyak 68,50%, di mana masih ada 31,5% yang tidak bersekolah. Untuk kondisi ekonominya, Kabupaten Magelang dapat dilihat pada grafik dari tahun 2016 sampai 2020, di mana pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang mengalami kontraksi. Hal ini bisa dilihat dari angka laju pertumbuhan PDRB sebesar minus 1,68%. Untuk kontribusi lapangan usaha terhadap PDRB, yang paling besar adalah industri pengolahan. Sedangkan yang paling kecil adalah perdagangan besar, reparasi mobil, dan sepeda motor. Kemudian untuk kontribusi pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah sebesar 21,31%. PDRB adalah produk domestik regional bruto. Di Kabupaten Magelang untuk produk pertaniannya berupa pisang, pepaya, salak, jeruk, durian, mangga. Produk kehutanannya adalah akasia, bambu, jati, mahoni, sengon, jabon, waru, jati putih, suren. Untuk produk perikanannya adalah berupa nila, lele, gurami, patin, dan ikan mas. Industri pengolahannya berupa logam, produk pahat, dan lain sebagainya. Indeks pembangunan manusia di tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2015, di mana tahun 2020 adalah sebesar 69,87%. Jumlah angkatan kerja Kabupaten Magelang tahun 2020 sebanyak 774.364 orang, di mana tingkat pengangguran terbukanya adalah sebesar 4,27%. Dan untuk tingkat partisipasi angkatan kerja adalah sebesar 76,60%. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Magelang tahun 2020
mencapai 146,34 ribu jiwa, di mana dari tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 11,27%. Untuk perdagangannya, ekspor terbesar berasal dari komoditas kayu olahan. Pasar terluas di Kabupaten Magelang terdapat 4 pasar, yaitu Pasar Mekar Muntilan, Pasar Gerabak, Pasar Muntilan, dan Pasar Salaman. Banyaknya pelanggan di PLN Magelang menurut kategori pelanggan di tahun 2020 adalah sebesar 378.419 jiwa, di mana rumah tangga adalah pemakai yang paling banyak. Kemudian untuk sumber mata air terbesar yaitu ada di Gending Mertoyudan sebesar 1000 liter per detik. 70% jalan di Kabupaten Magelang dalam kondisi baik, di mana 19% dalam kondisi jalan sedang dan 11% jalanan rusak. Jumlah armada angkutan di Kabupaten Magelang untuk taksi adalah sebanyak 54 unit, untuk taksi pariwisata 240 unit, untuk akap atau antar kota antar provinsi yaitu 138 unit, dan AKDP atau bus antar kota dalam provinsi adalah 103 unit. Angkude sendiri terdapat 527 unit dan angkutan perbatasan adalah sebanyak 385 unit. Kondisi budaya di Kabupaten Magelang. Suku mayoritas adalah suku Jawa dan sebagian suku Tionghoa hidup berdampingan dengan harmonis. Suku Tionghoa banyak tinggal di Kecamatan Muntilan, yang merupakan pusat perbelanjaan atau disebut pecinan. Bahasa yang digunakan sehari-hari di Kabupaten Magelang adalah bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Budaya di Kabupaten Magelang sangat beraneka ragam, dimulai dari tarian, upacara adat, dan kesenian ataupun kerajinan. Kondisi budaya berupa tarian, contohnya yang pertama adalah tari kuda lumping, merupakan tari yang menggunakan kuda dari anyaman bambu. Yang kedua adalah tari topeng irang atau dayakan, merupakan tari yang memadukan kesenian dengan syiar agama Islam. Berikutnya adalah tari soreng yang berasal dari merbabu, merupakan tari yang menggambarkan kekuatan petani yang ada di ladang. Yang terakhir adalah tari kubro siswo, yang merupakan tari yang diiringi lagu qasidah dengan pesan dakwah. Untuk kondisi budaya berupa upacara adat, yang pertama adalah ritual pradaksina yang berada di Borobudur, dilakukan saat Waisak dengan mengelilingi candi searah jarum jam. Kemudian terdapat sedekah Candi Gunung Wukir yang ada di Kecamatan Salaman, di mana ritual tersebut berupa arak-arakan keliling desa dan ungkapan rasa syukur serta mengenal prasasti. Berikutnya adalah sungkem tomplak dari Pakis, berupa arak-arakan didampingi juru kunci ke mata air tomplak pada hari kelima Idul Fitri. Yang terakhir adalah pernikahan tembakau berasal dari Kecamatan Windusari. Pernikahan tembakau ini merupakan wujud syukur panen tembakau dengan sepasang remaja membawa tembakau diiringi gamelan Jawa diarak sampai sendang piwakan. Kondisi budaya berupa kesenian atau kerajinan. Yang pertama adalah kesenian pembuatan patung dan seni pahat, banyak ditemukan di Kecamatan Borobudur. Selanjutnya adalah kesenian pembuatan gerabah. Dan yang terakhir adalah kerajinan batu marmer. Untuk kulinernya,
Yang pertama adalah buntil daun talas, kemudian sop senerak, tape ketan, tahu kupat, dan getuk. Potensi pariwisatanya antara lain adalah Candi Borobudur yang terletak di Kecamatan Borobudur, merupakan candi peninggalan umat Buddha dan merupakan tempat suci atau ziarah keagamaan serta memuliakan Buddha. Yang kedua adalah Candi Mendut yang ada di Kecamatan Mungkit. Kemudian ada Candi Pawon yang berada di Kecamatan Borobudur. Untuk air terjunnya antara lain air terjun Sekar Langit yang ada di Kecamatan Grabak, air terjun Gerejekan Kembar di Kecamatan Pakis, air terjun Curug Silawe di Kecamatan Salaman, rafting Sungai Elo yang ada di Kecamatan Mungkit, dan Kedung Kayang yang berada di Kecamatan Sawangan yang berupa air terjun. Kemudian ada Ketepas yang berada di Kecamatan Sawangan, Ancol yang berada di Kecamatan Meluar, Nepal Van Java yang berada di Kecamatan Kaliangkerik, dan hutan pinus Keragilan yang berada di Kecamatan Pakis. Sektor wilayah pengembangan di Kabupaten Magelang antara lain adalah di Kecamatan Kajoran, Salaman Tempuran diperuntukkan untuk lahan pertanian, aktivitas pendukung pariwisata, dan industri. Yang kedua adalah di Kecamatan Windusari, Kaliangkrik, dan Bandungan digunakan untuk agrowisata, wisata alam, pertanian lahan basah, aktivitas penunjang pariwisata. Yang ketiga adalah Kecamatan Grabak, Ngablak, dan Pakis digunakan untuk pengembangan kerajinan home industri, pertanian lahan basah, dan pendukung pariwisata. Untuk Kecamatan Secang, Tegalrejo, dan Candi Mulyo digunakan untuk ekonomi, perdagangan dan industri, pertanian lahan basah, dan kerajinan. Untuk Sawangan dan Dukun digunakan untuk peruntukan pertanian, pariwisata alam, home industri pendukung pariwisata. Kemudian untuk Kecamatan Muntilan, Salam, Serumbung, dan Meluar adalah untuk pengembangan transportasi, wisata alam atau agrowisata, perdagangan sebagai pendukung pariwisata. Kemudian untuk Kecamatan Mertoyudan, Mungkit, dan Borobudur digunakan untuk pariwisata, pusat pemerintahan, perdagangan, perekonomian, dan pertanian lahan basah. Sekian dari saya, terima kasih.